Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seduluran kicau mania, seduluran murai batu, kicau mania dimanapun teman-teman berada. Selagi masih bermain burung, selagi hobinya kicau mania, kita adalah teman, kita adalah besti, kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini semangat banget buang. Hari ini saya lagi semangat teman-teman, karena begitu semaraknya para penghobi burung di mana-mana itu. Perasaan makin kesini tuh makin banyak. Kok tahu dari mana sih buang? Ketika saya lagi di luar rumah, jalan-jalan sama istri, atau pulang kerja, pulang aktivitas dimanapun, saya melihat tengok kanan kiri sepanjang jalan. Ketika ada rumah saya tengok ada burungnya atau tidak. Dan rata-rata hampir setiap rumah itu terdapat sangkar burung di depan terasnya. Entah itu isinya perkutut, murai batu, ada yang banyak lagi jenis lainnya teman-teman. Dan ternyata saya mengindikasikan bahwa banyak sekali sekarang penghobi burung. Ternyata sudah bisa merasakan manfaatnya hobi burung itu seperti apa. Hari ini kita mau ngapain bang? Hari ini kita akan sedikit mengulas beberapa komentar, beberapa kita ngambil pertanyaan dari Facebook rawatan burung murai batu teman-teman. Jadi kenapa tidak langsung saja om komen di situ om? Jadi kalau saya tuh komen itu kebanyakan. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat di grup perawatan burung murai batu, murai mania, pokoknya jika ada komen yang panjang itu berarti saya yang komen. Nah, itu mau disimak atau tidak sama yang memberikan pertanyaan, sebodoh, yang penting kita sudah membantu menjawab. Jadi buat teman-teman, jika ada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita sedang bertanya tentang permasalahan burungnya di grup dimanapun itu berada, dijawab saja teman-teman. Jangan sampai teman-teman kita ini merasa terasingkan, merasa disebodoh amatkan, kan tidak enak seperti itu teman-teman. Dan ini kita dapat pertanyaan dari YouTube, yaitu ada Abang Adi Febriansah. Bang, murai saya kalau digantang ngelawo dulu, terus habis itu kerja sampai akhir. Itu kenapa ya bang? Tolong solusi rawatan harian JK 5 pagi 5 sore, jemur 30 menit, mandi seminggu 3 kali, mandinya sore. Dilihat dari pertanyaan Bang Adi ini, sepertinya permasalahannya ini sangat gampang dan tidak rumit teman-teman. Burungnya Bang Adi ini ngelawo dari awal saja teman-teman. Sisanya itu kerja dia sampai akhir. Permasalahannya itu cuma ngelawat dari awal saja. Setelah saya teliti teman-teman, saya lihat-lihat terkomentar ini, ternyata burungnya ini sepertinya itu tensi dia tinggi kalau dari awal. Kita perhatikan ngelawanya itu cuma dari awal. Ngelawa itu berarti tensi dia naik tinggi sekali, emosi dia itu tidak terbendung sehingga dia itu ngelowo. Ngelowo di gantangan itu berbeda dengan ngelowo ketika kita mau memberikan jangkrik ke cepuknya. Burung yang ngelowo di gantangan itu pengennya itu baku hantam teman-teman, pengennya itu adu fisik, bukan adu kicauan. Tapi seperti yang kita lihat bahwa di komentarnya itu ngelowonya dari awal saja, berarti tensi dia naik dari awal itu tinggi sekali, pengennya itu adu fisik bukan adu kicauan. Ini cuma di set lombanya saja, di lapangannya saja. Coba kalau misalkan saya berkenan memberikan saran, coba untuk membuka dulu kerodongnya sebentar saja agar dia tuh emosinya terbuang, biar tidak meledak-ledak om. Untuk permasalahan ini, ngerowo ini sebenarnya dari awal saja kan, berarti saya bisa memberikan dua opsi, dua pilihan teman-teman. Kalau misalkan ngelowonya dari awal, coba ketika kita pertama kali sampai lomba, jangan apa-apakan dulu, cukup buka saja kerodongnya biar dia bunyi-bunyi sebentar. Tujuannya untuk apa? Untuk membuang sedikit emosinya agar nanti ketika dicantolkan di arena lomba dia itu tidak meledak-ledak. Ngelowo ini saya tahu ini ngelowo ini karena pengen dia itu adu fisik bukan adu kicauan. Tensi dia naik tinggi, dia itu nggak sabaran. Nah habis itu perhatikan cuaca sekitar om. Cuaca itu emang ngaruh bang, ngaruh lah. Kalau misalnya cuacanya panas, emosi dia sudah terbentuk, terus dipengaruhi oleh faktor cuaca di arena lomba, itu bisa ngaruh teman-teman, itu sangat ngaruh. Tanya saja kepada pemain burung yang udah senior, yang udah tokoh-tokoh burung, itu tanya saja bahwa cuaca di lapangan itu sangat berpengaruh kepada kinerja burung. Untuk setting harian, rawatan harian sebenarnya ini sudah pas, omnya sudah mengerti, sudah paham karakter burungnya. Lah om so tahu amat sudah pas dari mananya. Lah
Itu buktinya burungnya kerja sampai akhir, cuma ngelawanya dari awal saja. Berarti kan rawatan harian masuk, cuma kekurangannya itu di lombanya saja. Yang terpenting yaitu perhatikan cuaca setempat Om. Seperti yang saya sudah bilang tadi, bisa diablak terlebih dahulu sebelum naik ke tiang besi. Nah Om Adi bagaimana? Semoga bisa menambah referensi buat Om Adi ya. Sehat-sehat terus Om. Dan sekarang kita akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Numpang nanya para suhu, saya punya pastol 2 kali mabung, harian rajin ngeriwik, gimana rawatannya biar gacor? Buat temen ngopi. Soalnya di Georgia 15 yang dimakan cuma 4 biji. Jadi solusinya gimana suhu? Maaf pemula baru terjun ke dunia burung. Perlu digarisbawahi, tidak ada yang namanya suhu, tidak ada yang namanya senior, tidak ada yang namanya junior. Yang ada itu jam terbang. Cara seorang perawat burung itu memahami, cuma yang membedakan memiliki dasar untuk memahami karakter burung itu saja. Berarti itu semua didapatkan oleh jam terbang yang lebih jauh dan yang lebih tinggi lagi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita semua itu sama lah ya, masing-masing sama belajar. Semua orang itu akan bisa membaca karakternya burungnya masing-masing atas dasar pemahaman. Wong guru aja, dosen kuliah ataupun itu siapapun itu, dokter anda siapapun itu, orang masih belajar kok. Jadi untuk menyampaikan sesuatunya itu dia tuh belajar dulu terlebih dahulu. Jadi dunia ini adalah tempatnya sama-sama belajar. Nah seperti itu saja yang membedakan jam terbang itu dan cara dia memahami karakter burung, kan seperti itu. Jadi kita akan fokus lagi ke pertanyaan yang tadi. Si abang ini pengen burungnya itu gacor, harian jangkriknya itu 14 atau 15 biji ya tadi ya, 15 biji, cuma yang dimakan itu 4 biji saja yang dimakan. Kita tidak tahu rawatan seperti ini tuh sudah dilakukan berapa lama. Kalau misalkan dirawatannya sudah seminggu di jor extra puding dengan jangkrik 15 biji tapi tidak ada perubahan, tidak ada gacor, disitulah harusnya kita bermain logika. Ini saya dikasih jor-jor extra puding 15 biji, yang dimakan cuma 4, dan burungnya itu tidak gacor, masih saja ngeriwik. Berarti ini jor-jor extra puding tidak bagus, berarti tidak cocok di dia. Nah kan seperti itu teman-teman. Jadi kita bermain burung itu harus wajib menggunakan logika teman-teman. Logika laki-laki yang sangat kuat ini diuji, apakah bisa mengaktifkan insting logika kita untuk mengaktifkan melihat sesuatunya untuk memahami burung tersebut. Jika diberikan jangkrik 15 biji, berarti itu masuknya itu di jor-joran ya teman-teman, jor 15 biji. Rawatan itu seminggu bahkan udah lebih sebulan dilakukan terus seperti itu. Jangkrik 15 yang dimakan cuma 4, harusnya itu kita putar balik, putar arah teman-teman. Berarti itu tidak bagus, tidak ada perubahan yang signifikan. Ditinggal rawatan itu, ubah lagi, tetap aja kita ambil ya, berapa dia jangkriknya. Contoh yang dimakan tadi itu cuma 4, kita ambil 4, kita cari di permandiannya, kita cari di penjemurannya. Bisa juga burung ini bukan karakter yang gacor, jadi kita tidak bisa disamaratakan. Karakter burung itu setiap individunya itu berbeda-beda. Setelah jor-joran ekstra puding, hayo terus, tapi burungnya ini tidak gacor, cuma ngeriwik saja, berarti waktunya kita tes lapangan. Harusnya di jor-jor extra puding itu harus ada indikasi bahwa burung ini gacor kan. Karena sudah dirawat seperti itu, burungnya tidak gacor, bawalah ke lapangan, tes dia dengan bertemu musuh begitu banyak. Terus selanjutnya ketika sudah di arena lomba atau di track, diperhatikan baik-baik, disimak baik-baik burungnya. Apakah burungnya ini menggila, materi dia keluar semua, bermain dengan enak, pokoknya semua kualitas dia dikeluarin semua di situ. Jika tidak ada dampak yang positif, malah kelakuannya itu negatif, berarti rawatan kemarin itu tidak benar, tidak bagus, tidak tepat di dia teman-teman. Sudah seharusnya sebagai pria sejati yang selalu menggunakan akal dan logika dan rasional, kita harus bisa memutarbalikkan itu. Berarti ini tidak baik, saatnya kita mencari lagi rawatan yang pas untuk dia. Nah, ada pertanyaan begini mungkin dari teman-teman semuanya, kenapa harus dipertemukan dengan musuh Om? Burung murai batu itu burung vektor, berarti dia itu kalau misalkan tidak ada tekanan tidak akan mengeluarkan suara isian yang tajam-tajam, isian yang sekiranya bisa mengusir dia. Burung ini burung teritorial, burung preman di alam liarnya teman-teman.
dia itu akan mengeluarkan suara yang keras, suara-suara yang bisa mengusir si musuhnya tersebut agar keluar dari daerah teritorialnya. Berarti kalau misalkan harian itu cuma ngeriwik dan ngukluk saja, tidak bongkar-bongkar materi, berarti tidak ada yang mengancam dia. Ya kayak kita saja di rumah saja, terus tidak ada yang mengancam, tidak ada yang memprovokasi, tidak ada yang membuat masalah dengan kita, terus kita mau teriak-teriak, mau ngancam-ngancam orang, ya kayak orang gila gitu kan. Kalau misalkan seperti itu. Tapi kita fokus di pertanyaan si Om tadi, sahabat kita, teman kita semuanya, bahwa burung ini cuma buat sekedar teman ngopi saja. Mau buat teman ngopi, mau buat lomba, kita harus memahami karakter burungnya. Kalau misalkan dijor-jor ekstra puding tidak bagus, rawatan itu sudah dilakukan selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, bahkan sebulan, bahkan bertahun-tahun seperti itu terus, tidak ada perubahan, berarti kita harus gunakan logika kita bahwa rawatan itu tidak bagus, nggak pas, kan seperti itu teman-teman. Jadi jika diberikan jangkrik 15 cuma dimakan 4 ekor, kita fokus di 4 ekornya saja, cari di mana dia makannya seberapa, itu saja dulu. Nanti setelahnya itu kita cari di pemandian, kita cari di penjemurannya mau seperti apa, semuanya sudah saya jelaskan di video di bawah. Kalian teman-teman semuanya bisa scroll saja, siap mana kali ada yang teman-teman butuhkan, kan seperti itu. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sehat-sehat terus abang-abang, om-om, kicau mania dimanapun teman berada. Murai mania, sehat-sehat terus. Pokoknya semoga rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.